Shang Tianyan tertawa, kali ini kau membunuh Tuan Seribu Mata, memaksa aliansi Enam Tuan dan Pavilion Harta Karun Awan untuk membayar kompensasi dengan patuh. Siapa lagi yang berani menyentuhku? Luo Feng tersenyum. Ketika kekuatan negara Shi menangkap banyak ahli formasi, mereka secara khusus melepaskan Shang Tianyan. Ini menunjukkan sikap mereka. Kekuatan negara Shi ini berulang kali ingin berteman denganku. Luo Feng merenung. Ketua San Yun juga telah mengunjunginya berkali-kali, dan kali ini mereka juga melepaskan Shang Tianyan. Jelas, mereka sangat menghargainya. Namun, dia dan negara Shi pada akhirnya akan berada di pihak yang berlawanan. Dalam perseteruan antara gurunya dan negara Shi, dia pasti berdiri di pihak gurunya, Zuo Shanke. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hubungi aku jika ada masalah, kata Luo Feng. Jika aku sedang berkultivasi tertutup, dan ada hal mendesak, kau bisa menghubungi Morosa. Baik. Shang Tianyan mengangguk. Tak lama, Luo Feng dan Morosa diam-diam meninggalkan sekte api surgawi dan menuju Pavilion Yanfeng. Di sebuah menara kecil di Pavilion Yanfeng, pemimpin Pavilion Yanfeng secara pribadi menyambut Luo Feng. Saudara Luohe hari ini membuat keributan besar, memaksa aliansi Enam Tuan dan Pavilion Harta Karun Awan membayar ganti rugi sebesar 1 juta pasir kosmik. Pemimpin Pavilion Yanfeng duduk di sana, tertawa terbahak-bahak. Aku rasa semua kekuatan di seluruh kota Huyang membicarakan masalah ini. Hanya masalah kecil, kata Luo Feng. Kedatanganku hari ini adalah untuk memesan sejumlah bahan menempa artefak. Memesan, pemimpin Pavilion Yanfeng dan sosok kabut abu-abu wakil pemimpin Pavilion di sampingnya sedikit terkejut. Stok Pavilion Yanfeng sangat banyak, dan mereka juga dapat mengambil barang dari beberapa serikat dagang di kota, jadi umumnya tidak perlu memesan. Hanya butuh waktu sebentar untuk mendapatkan bahannya. Luo Feng mengangguk dan mengirimkan pesanan terperinci melalui token komunikasi Aula Gelap. Menurut harga Pavilion Yanfeng kami, pesanan seperti itu membutuhkan 3,65 juta pasir kosmik. Wakil pemimpin Pavilion berkata dengan terkejut. Bahan-bahan menempa artefak ini jarang ada yang berharga dan langka, sebagian besar adalah bahan biasa. Tapi jumlahnya yang begitu banyak memang melebihi seluruh stok yang dapat dikumpulkan di kota Huyang. Stok berbagai serikat dagang di kota Huyang memang sangat besar. Tetapi Luo Feng hanya membutuhkan beberapa jenis bahan tertentu, dan dalam jumlah 3,65 juta pasir kosmik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Luo Feng. Pavilion Yanfeng kami mengirimkan barang setiap 10 hari. Wakil pemimpin Pavilion menjelaskan sambil tertawa. Pengiriman berikutnya adalah 2 hari lagi. Saat itu, barang akan dikirim langsung melalui teleportasi ruang waktu ke Pavilion kami. Pemimpin Pavilion Yanfeng juga berkata, pesanan saudara Luohe agak istimewa, jumlahnya terlalu besar, jadi tidak cocok untuk mengambil barang dari kota-kota sekitarnya. Pengiriman melalui teleportasi ruang waktu adalah yang paling nyaman. Baik. Ini 3,65 juta pasir kosmik. Luo Feng mengeluarkan botol giok yang sudah disiapkan. Untungnya, dia mendapatkan dana dari aliansi Enam Tuan dan Pavilion Harta Karun Awan, baru kemudian dia mampu membayar biaya ini. Wakil pemimpin Pavilion mengambilnya dan berkata, 2 hari lagi, aku sendiri yang akan mengirimkan barangnya ke Dongfu saudara Luohe. Luo Feng mengangguk. Pesanan jutaan pasir kosmik tidak berarti apa-apa bagi markas besar Pavilion Yanfeng. Bahkan pesanan puluhan juta, ratusan juta pasir kosmik, hanyalah bisnis kecil bagi Pavilion Yanfeng. Gurunya, Zuo Shanke, sebagai Raja Dewa yang mahir menempa artefak, tentu pernah melakukan beberapa transaksi dengan Pavilion Yanfeng. Nilai transaksi tingkat Raja Dewa jauh lebih besar daripada jumlah yang diminta Luo Feng ini. Oleh karena itu, Luo Feng sangat lugas dalam memesan dan membayar. Setelah membayar, Luo Feng berpamitan dan pergi. Seorang dewa sejati abadi membeli bahan menempa artefak dalam jumlah sebanyak ini. Wakil pemimpin Pavilion bingung. Aku merasa sudah melihat banyak hal, tetapi aku tidak mengerti apa yang akan dilakukan Tuan Dewa Luohe ini. Pemimpin Pavilion Yanfeng juga bingung. Begitu banyak bahan yang ditumpuk, ukurannya beberapa kali lipat lebih besar dari tubuh dewa tanpa batasku. Mungkinkah dia ingin menempa harta rahasia mekanis super besar? Dia sangat dekat dengan Shang Tianyan. Mungkin dia juga seorang ahli menempa artefak, dan ingin menjadi penguasa kekacauan dengan inti jalur menempa artefak. Tebak wakil pemimpin Pavilion. Mungkinkah dia perlu menempa banyak harta rahasia untuk mengumpulkan fondasi, menempa artefak, membuat obat, formasi, ilusi, jalur yang berbeda, semuanya memiliki harapan untuk melangkah ke penguasa kekacauan. Bahan yang dibeli Luo Feng terlalu banyak, jauh melebihi kebutuhan normal untuk pemurnian tubuh dewa. Ini tentu saja menimbulkan banyak spekulasi dari pemimpin dan wakil pemimpin Pavilion Yanfeng. Marquis Liu Yin dari negara Shi mengirim Yu Tianhu dan Yu Tianyi ke kota Huyang, kata pemimpin Pavilion Yanfeng. Saat ini, di pihak negara Shi di kota Huyang, ada 3 ahli kuat, Sui Yun, Yu Tianhu, dan Yu Tianyi. Tidak mungkin mereka berkumpul tanpa melakukan apapun, pasti ada rencana besar. Penangkapan 8 ahli formasi hanyalah pemicunya. Konflik berikutnya hanya akan semakin sengit, kata wakil pemimpin Pavilion. Namun, terlihat jelas bahwa kekuatan negara Shi tidak ingin memprovokasi Luohe.
Persaingan antara negara Yu dan negara Shi di kota Huyang, kuharap mereka tidak menghancurkan kota ini. Pemimpin Pavilion Yanfeng menggelengkan kepala. Konflik antara dua negara besar, bahkan sedikit riaknya saja dapat menyebabkan banyak korban jiwa. Sungai waktu terus mengalir maju. Setiap saat, makhluk yang tak terhitung jumlahnya lahir, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya mati, kata wakil pemimpin Pavilion. Saat kita melompat keluar dari sungai, kita dapat melihat semuanya dengan tenang dari tepi. Paman kedua, jangan meniru cara bicara para tetua klan, pemimpin Pavilion Yanfeng berkata sambil tertawa. Kau hanyalah seorang dewa sejati abadi. Wakil pemimpin Pavilion mencibir dan berjalan ke samping, melanjutkan memeriksa bisnis Pavilion. 2 hari kemudian, wakil pemimpin Pavilion secara pribadi datang berkunjung, mengirimkan sejumlah besar bahan senilai 3,65 juta pasir kosmik. Terima kasih atas kerja keras wakil pemimpin Pavilion, Luo Feng mengantar tamunya pergi. Untung ada serikat dagang super besar seperti Pavilion Yanfeng. Jika hanya mengandalkan serikat dagang kecil, untuk mengumpulkan berbagai bahan senilai 3,65 juta pasir kosmik, diperkirakan akan menjadi 1000 kali lipat lebih sulit, Luo Feng merenung. Sesuatu yang mudah bagi Pavilion Yanfeng mungkin tidak bisa diselesaikan oleh serikat dagang kecil dalam satu era. Hanya dengan pengiriman teleportasi ruang waktu, barang dapat dikirim langsung dari negara kuno Yanfeng ke cabang kota Huyang. Teknik pengiriman teleportasi ruang waktu semacam ini dikunci pada setiap cabang. Hanya 2 negara kuno yang mampu melakukan teknik ini di seluruh benua asal. Saat ini, Morosa sedang mengajar Mo Yuqingyan memahami hukum. Luo Feng berjalan mendekat. Tuan, Morosa dan Mo Yuqingyan sangat hormat. Aku berencana untuk berkultivasi tertutup selama beberapa waktu, kata Luo Feng. Berkultivasi tertutup. Morosa dan Mo Yuqingyan sedikit gembira, karena ketika Luo Feng berkultivasi tertutup, mereka berdua bisa bebas bepergian. Selama kultivasi tertutup, aku akan memutuskan semua komunikasi dan tidak akan terganggu sama sekali. Hanya jika benar-benar ada hal yang sangat mendesak. Morosa, kau beritahu aku, perintah Luo Feng. Baik tuan, Morosa menjawab. Dia adalah budak jiwa Luo Feng dan dapat berkomunikasi melalui indera spiritual. Setelah Luo Feng selesai berbicara, dia sendirian memasuki aula bawah tanah, mengeluarkan menara bintang, dan memasuki ruang di dalam menara untuk berkultivasi. Secara resmi memulai 3 kali pemurnian tubuh dewa. Waktu berlalu, arus bawah di kota Huyang semakin bergejolak, dan konflik terjadi silih berganti. Semua kekuatan di kota Huyang merasakan bahwa persaingan antara kediaman penguasa kota dan kekuatan negara Shi kali ini berbeda dari biasanya. Pada hari ini, Mo Limeng secara pribadi datang ke depan gerbang utama Dongfu Luo Feng. Wakil penguasa kota Moli, aku sudah bilang, Tuan sedang berkultivasi tertutup, dan tidak bertemu siapapun. Morosa baru bangun tidur. Sekarang Mo Yuqingyan sudah pulang, dia harus datang sendiri untuk membuka pintu. Mo Limeng buru-buru berkata, aku punya urusan mendesak, bisakah kau menghubungi tuanmu? Seberapa mendesak? Apa Shang Tianyan akan mati? Apa kota Huyang akan dihancurkan? Tanya Morosa. Kediaman penguasa kota ingin bertemu Tuan Dewa Luohe, dan memohon bantuan Tuan Dewa Luohe, kata Mo Limeng. Morosa terus menggelengkan kepalanya. Tuan memerintahkan, kecuali ada masalah besar, aku sama sekali tidak boleh mengganggunya. Kediaman penguasa kota meminta bantuan, itu masalah kecil. Dia tidak berani mengganggu Luo Feng. Mo Limeng menatap Morosa. Morosa menatap balik Mo Limeng dengan polos. Baiklah, Mo Limeng tidak punya pilihan. Bagaimanapun, dalam kondisi berkultivasi tertutup, hanya pelayan ini yang bisa menghubungi Tuan Dewa Luohe. Bahkan pelayan lainnya, Mo Yuqingyan, tidak bisa menghubungi. Segera setelah tuanmu keluar dari kultivasi tertutup, segera hubungi aku, kata Mo Limeng. Jangan khawatir tentang itu. Begitu tuan keluar dari kultivasi tertutup, aku akan segera memberitahunya tentang masalah ini, janji Morosa. Mo Limeng hanya bisa pergi dengan enggan. Tidak peduli seberapa bergejolaknya dunia luar, Luo Feng fokus pada pemurnian tubuh dewa. 3 kali pemurnian tubuh dewa, tingkat tertinggi dari tingkat dewa sejati abadi dalam diagram kekuatan besar kekacauan, menerapkan banyak misteri hukum, dan memiliki tuntutan yang sangat tinggi pada ranah kultivasi. Ini adalah pemurnian tubuh dewa, tetapi juga merupakan bentuk kultivasi. Luo Feng menyiapkan beberapa puluh ribu pasir kosmik bahan ekstra, juga untuk latihan. Setelah persiapan yang sangat memadai, Luo Feng secara resmi memulai pemurnian tubuh dewa yang ketiga. Tubuh dewa Luo Feng seolah-olah merupakan harta rahasia senjata super besar. Alasan mengapa harta rahasia super besar ini sangat kuat terutama karena ukurannya yang terlalu besar. Tingkat kehalusan sebenarnya rata-rata. Dan sekarang, Luo Feng seolah menggambar pada jarum sulaman, menyempurnakan seluruh harta rahasia senjata super besar itu lebih lanjut. Untuk satu diagram formasi asli, Luo Feng mungkin perlu menambahkan beberapa diagram formasi pembantu untuk membuat operasinya lebih sempurna. Meskipun prosesnya dipahami, ia tetap perlu disempurnakan langkah demi langkah dengan sabar. Pemurnian tubuh dewa sangat rumit, terutama karena tubuh dewa sempurna Luo Feng terlalu besar. Pekerjaan yang harus dilakukan berkali-kali lipat lebih kompleks. Luo Feng melanjutkan selama lebih dari 30.000 hari sebelum berhasil.
Satu hari di benua asal setara dengan sekitar 1 tahun di bumi. Dalam waktu bumi, itu berarti pemurnian tubuh dewa berlangsung selama lebih dari 30.000 tahun. Ini bahkan dengan efisiensi kehendak kuat Luo Feng. Jika tidak, waktunya akan jauh lebih lama, yang menunjukkan betapa besarnya proyek pemurnian tubuh dewa ini. Selesai, Luo Feng melihat tubuh dewanya. Setelah 3 kali pemurnian tubuh dewa, tingkat misterinya setara dengan beberapa harta rahasia dewa sejati abadi biasa. Tapi ini adalah harta rahasia senjata setinggi 18 miliar kilometer. Luo Feng hanya mengepalkan tinjunya dan riak sisa yang menakutkan menyebar di ruang ini. Bahkan tanpa membakar kekuatan ilahi, aku bisa dengan mudah merobek Legiun Huyang dengan tangan kosong. Luo Feng diam-diam menghela napas. Setelah berkultivasi hingga langkah ini, barulah potensi tubuh dewa sempurna di tingkat dewa sejati abadi sepenuhnya tergali. Adapun pemurnian tubuh dewa yang lebih kuat, itu adalah tingkat penguasa kekacauan. Ini tidak mungkin dilakukan oleh dewa sejati abadi. Meskipun mereka terkadang memahami 1 atau 2 jurus yang kuat, pemurnian tubuh dewa tingkat kekacauan menuntut ranah kultivasi yang terlalu tinggi. Bahkan setelah menguasai hukum kekacauan, seseorang masih perlu mendapatkan warisan dan memahaminya dengan cermat, baru bisa mempelajari pemurnian tubuh dewa tingkat penguasa kekacauan. Seberapa kuat tubuh dewaku sekarang jika aku menggunakan teknik Duan Mi dengan membakar kekuatan ilahi? Luo Feng sendiri tidak begitu yakin. Setelah datang ke benua asal selama lebih dari 20 era, teknik Duan Mi miliknya juga telah membuat kemajuan besar. Di seluruh benua asal, dewa sejati abadi yang dapat menandingiku mungkin jarang, pikir Luo Feng. Mungkin ada beberapa yang lebih kuat darinya dalam hal ranah kultivasi, tetapi keunggulan tubuh dewanya tidak perlu diragukan lagi. Untuk sementara, tubuh dewaku tidak bisa maju lebih jauh, pikir Luo Feng. Selanjutnya, di satu sisi adalah kultivasi teknik Li Yuan, berusaha agar kehendakku dapat menembus lebih awal. Di sisi lain adalah meningkatkan pemahaman hukum. Aku harus memahami beberapa jurus tingkat kekacauan terlebih dahulu. Memahami hukum kekacauan bukanlah proses yang instan. Itu membutuhkan akumulasi yang berkelanjutan. Pertama memahami beberapa jurus tingkat kekacauan, kemudian melalui akumulasi waktu yang lama, suatu hari nanti pencerahan datang, dan hukum kekacauan yang lengkap akan dipahami. Jalur kultivasi garis darah dapat mencapai tingkat kekacauan dengan bantuan transformasi garis darah, pikir Luo Feng. Sementara aku hanya punya 1 jalur, memahami hukum kekacauan. Aku telah menguasai sepenuhnya 3 teknik rahasia pada tingkat dewa sejati abadi, diagram kekuatan besar kekacauan, 9 pedang pemecah batasan, dan 9 dunia mimpi buruk. Donghua dan Duan Mi masih ada bagian yang belum kupahami di tingkat dewa sejati abadi. Sementara teknik Li Yuan memiliki ruang kemajuan yang lebih besar. Dalam sekejap, Luo Feng terus mempertahankan teknik pemurnian hati kehancuran agung untuk mengasah kehendaknya. Meskipun terlihat menyakitkan, dengan kehendak spiritual Luo Feng, dia sudah lama terbiasa. Sambil mempertahankan pengasahan kehendak, tubuh Dewa Luo Feng kembali normal, dan dia segera meninggalkan menara bintang. Gemuruh. Bersamaan dengan terbukanya pintu aula bawah tanah, Morosa dan Mo Yuqingyan yang berada di Dongfu segera datang menyambut. Tuan. Tubuh dewa sempurna Luo Feng dapat menahan semua aura dengan sempurna, sehingga Morosa dan Mo Yuqingyan tidak merasakan perubahan pada Luo Feng. Qingyan, apa kau tidak pulang ke rumah menemani ayahmu? Tanya Luo Feng sambil tertawa. Begitu Tuan berkultivasi tertutup, dia langsung pulang, menemani ayahnya dan kedua saudaranya. Tapi tidak lama, dia kabur kembali ke sini. Morosa tertawa di samping. Kabur? Luo Feng terkejut. Mo Yuqingyan hanya bisa menjelaskan, kakakku juga baru menikah. Karena kakak dan adikku sama-sama sudah menikah, mereka mencoba menjodohkanku. Cukup banyak kultivator wanita yang datang berkunjung. Aku merasa sangat terganggu, jadi aku hanya bisa melarikan diri. Cukup banyak kultivator wanita yang datang berkunjung. Luo Feng tertawa. Seberapa banyak? Cukup banyak, bahkan ada beberapa kultivator wanita yang berani datang ke pintu Dongfu kita. Morosa terkekeh. Setelah itu, Qingyan memintaku untuk keluar dan menakuti mereka. Aku tidak tertarik pada masalah asmara. Aku hanya ingin secepatnya memahami 10 hukum dasar, kata Mo Yuqingyan. Luo Feng mengangguk dan tertawa. Benar juga, begitu seseorang menjadi dewa sejati kekosongan, umurnya tak terbatas. Masalah asmara memang tidak perlu terburu-buru. Begitu kau bertemu dengan orang yang benar-benar kau sukai, hatimu akan memberitahumu. Mo Yuqingyan mendengarkan, tetapi jelas hatinya teguh dan tidak ingin terlibat dalam masalah asmara. Luo Feng bertanya lagi, selama aku berkultivasi tertutup, apa ada kejadian besar di kota Huyang? Shang Tian yang tidak mendapat masalah kan? Tentu saja hidupnya santai, tidak ada yang akan menyerangnya, kata Morosa. Tetapi kota Huyang justru bertarung hebat. Kediaman penguasa kota dan kekuatan negara Shi telah bertarung beberapa kali, dengan cukup banyak korban jiwa. Luo Feng mengangguk. Yang paling heboh adalah tentang Gao Wushui. Komandan Gao Wushui itu bahkan menyerang keluarganya sendiri. Morosa tertawa. Ada apa dengannya? Luo Feng penasaran. Gao Wushui adalah murid kecil kesayangan Mao Lishao, dan pernah mencoba menangkap Mei Wuqi.
Luo Feng memiliki kesan yang cukup baik tentang Komandan Gao Shui ini. Gao Shui awalnya adalah anggota klan biasa dari keluarga Gao, dan sudah terpinggirkan sejak lama. Kemudian dia secara sukarela bergabung dengan Legiun Huyang sebagai prajurit, dan dihargai serta dibina dengan gigih oleh Komandan Mo Lishao. Barulah dia maju pesat dan menjadi dewa sejati abadi, kata Morosa. Kepala keluarga Gao, Gao Wei, mengundang Gao Shui ke perjamuan belum lama ini. Gao Shui tiba-tiba berbalik di tengah perjamuan, memanggil penjaga Huyang dan menangkap kepala keluarga Gao serta beberapa anggota inti lainnya, bahkan ayahnya sendiri pun ikut ditangkap. Dia menangkap semua petinggi keluarganya, dan dia juga mengumumkan kepada publik bahwa Gao Wei telah membelot ke kekuatan negara Shi. Morosa menghela napas. Kejahatan pengkhianatan, Gao Shui ini ingin semua petinggi keluarga Gao itu mati. Bahkan, kepala keluarga ditangkap tak lama kemudian, lalu dihukum mati. Luo Feng mendengarkan dan mengangguk. Gao Shui meninggalkan keluarga sejak kecil, dan hubungannya dengan keluarga sangat renggang. Meskipun begitu, bertindak sekejam ini pada keluarganya sendiri masih mengejutkan semua pihak di kota Huyang, kata Morosa. Mereka semua curiga bahwa Gao Shui sengaja menjebak mereka. Kau cukup tahu banyak detailnya, Luo Feng bercanda. Aku banyak makan dan minum di luar, jadi banyak mendengar, kata Morosa. Ngomong-ngomong, wakil penguasa kota Moli pernah datang berkunjung, dan berpesan agar Tuan segera menghubunginya setelah keluar dari kultivasi tertutup. Mo Limeng, Luo Feng mengangguk, dan segera mengirimkan pesan kepada Mo Limeng. Hanya dalam beberapa saat, Mo Lishao dan Mo Limeng datang bersama, secara pribadi mengunjungi Luo Feng. Silakan duduk kalian berdua, kata Luo Feng sambil duduk di menara puncak gunung. Mo Yuqingyan membantu menuangkan anggur di samping, dan beberapa buah-buahan langka sudah disiapkan. Pasti saudara Luo He tahu bahwa kekuatan negara Shi sedang membuat onar di kota Huyang belakangan ini, kata Mo Lishao sambil duduk. Kediaman penguasa kota juga sakit kepala. Hari ini, sebagai perwakilan kediaman penguasa kota, aku datang untuk memohon bantuan saudara Luo He. Memohon bantuanku. Luo Feng segera menggelengkan kepala. Aku tidak punya dendam dengan kekuatan negara Shi. Mengapa aku harus terlibat? Mo Lishao mengangguk. Aku mengerti. Sebagian besar keluarga lokal kota Huyang tidak ingin terlibat karena takut keluarga mereka dibalas oleh negara Shi. Tetapi saudara Luo He hanya membawa 2 pelayan, tanpa ikatan apapun, mengapa harus takut pada kekuatan negara Shi? Saudara Luo He adalah dewa sejati abadi. Penguasa kekacauan negara Shi tidak mungkin menindas yang kecil. Menghadapi beberapa dewa sejati abadi, saudara Luo He pasti tidak akan keberatan. Aku tidak takut pada mereka, bukan berarti aku harus bertarung mati-matian dengan mereka, kata Luo Feng. Kami mengundang saudara Luo He untuk membantu, tentu saja kami tulus, kata Mo Lishao. Saudara Luo He hanya perlu membantu menjaga suatu tempat, waktu penjagaan tidak lebih dari 1 era. Kami bersedia memberikan 1 juta pasir kosmik. Menjaga selama 1 era, Luo Feng menggelengkan kepala. Terlalu lama. 1 juta pasir kosmik, dia bisa mendapatkannya dengan mencari cara. Daya tariknya rendah. Tidak harus menjaga selama 1 era. Begitu negara Shi bertindak, saudara Luo He membantu menjaga tempat penting itu, maka tugas perekrutan dianggap selesai, kata Mo Lishao. Luo Feng mendengarkan dan berkata, kau seharusnya tahu bahwa 1 juta pasir kosmik bukan apa-apa bagiku. Ya, saudara Luo He memaksa aliansi 6 tuan dan pavilion harta karun awan untuk membayar 1 juta pasir kosmik dalam sehari, kata Mo Lishao. Tetapi sumber daya yang dapat dimobilisasi oleh kediaman penguasa kota juga terbatas. Aku butuh racun rawa hitam sebanyak 1 balok, kata Luo Feng. Jika kalian bersedia, aku akan membantu. Jika tidak, kalian lebih baik mencari orang lain. Racun rawa hitam. Mo Lishao terkejut. Saudara Luo He bahkan tahu bahwa negara Yu menghasilkan racun rawa hitam. Kebetulan pernah dengar, kata Luo Feng. Informasi yang diberikan oleh gurunya Suo Shanka, dan informasi dari garis keturunan Sungai Duandong, membuat Luo Feng cukup tahu tentang sebagian besar keberadaan kuno di berbagai negara di seluruh benua asal. Dia juga tahu beberapa produk khusus negara Yu, di mana racun rawa hitam sangat cocok untuknya. Racun rawa hitam mengandung racun yang mengerikan, tetapi jika dikonsumsi dalam jumlah yang sangat kecil, dapat digunakan untuk mengasah kehendak spiritual. 1 balok racun rawa hitam, karena negara Yu adalah negara penghasil, biayanya relatif rendah. Biasanya disediakan untuk anak-anak klan besar di benua asal. Itu tidak akan mengalir ke kota-kota besar. Jika Luo Feng ingin membelinya dengan harga lebih, biasanya harus membayar beberapa kali lipat lebih mahal untuk mendapatkannya. Aku akan berdiskusi dengan penguasa kota, kata Mo Lishao. Perwujudan kekuatan ilahinya di kediaman penguasa kota juga sedang mendiskusikan masalah ini dengan rekan-rekan lainnya. Tidak lama kemudian, racun rawa hitam adalah produk khusus klan kerajaan Kumeng. Penguasa kota berjanji dapat mengajukan permohonan untuk 1 balok racun rawa hitam, kata Mo Lishao. Bagus, Luo Feng mengangguk. Di mana aku harus berjaga? Mo Lishao tersenyum. Jika persyaratannya terpenuhi, Tuan Dewa Luo He ini masih bisa direkrut. Aku akan mengantarmu, Mo Lishao mengangguk.
Mao Limeng di samping juga tersenyum. Di kediaman penguasa kota Huyang, seorang pria tua berambut putih, perwujudan kekuatan ilahi Mo Lishao, dan seorang pria bertanduk tunggal duduk terpisah. Luo He ini tidak takut pada 5 keluarga besar kita, tetapi juga tidak takut pada kekuatan negara Shi. Ahli kuat tanpa ikatan seperti ini mudah direkrut, penguasa kota Huyang tertawa. Namun, fakta bahwa dia tahu tentang racun rawa hitam menunjukkan bahwa dia memiliki pengetahuan yang cukup. Dengan kekuatan seperti itu, wajar jika dia memiliki beberapa pertemuan kebetulan, kata pria tua berambut putih. Dengan dia bergabung, kekuatan penjaga kita di 3 daerah terlarang akan sangat memadai, tanpa ada titik lemah lagi. Tidak ada yang melihat langsung pembunuhan Ying Chang olehnya. Kekuatannya mungkin tidak setinggi yang kalian bayangkan, kata pria bertanduk tunggal dengan tenang. Menurutku, tidak perlu membiarkan Luo He ini bergabung. Kekuatan kediaman penguasa kota memang sedikit lebih rendah, tetapi lebih dapat diandalkan. Mo Lishao di samping menjelaskan, kita juga telah meneliti sifat Luo He, dan dia layak dipercaya. Selain itu, ketiga daerah terlarang itu, tidak boleh ada satu pun yang jatuh. Sudahlah, bagaimanapun juga, kalian 5 keluarga besar yang bertanggung jawab atas kota Huyang. Setelah aku membantu kalian menyelesaikan masalah ini, aku akan kembali ke ibu kota, kata pria bertanduk tunggal itu. Terima kasih atas kerja keras Jenderal Yang. Penguasa kota Huyang, pria tua berambut putih, dan Mo Lishao semuanya sangat sopan. Pria bertanduk tunggal ini adalah seorang komandan pasukan di ibu kota kerajaan kuno negara Yu. Pada tingkat dewa sejati abadi, dia jauh lebih kuat daripada Mo Lishao. Karena Raja Dewa juga sulit memobilisasi penguasa kekacauan, maka untuk mengirim bawahan untuk melakukan pekerjaan, mereka biasanya mengirim dewa sejati abadi super kuat seperti Jenderal Yang. Jika bukan karena harus menghadapi kekuatan negara Shi, aku benar-benar ingin menguji kekuatan Luo He ini. Pria bertanduk tunggal itu menghela napas, tertawa, dan berdiri untuk pergi. Untung Jenderal Yang ini mengerti bahwa misi adalah yang paling penting. Penguasa kota Huyang menggelengkan kepala dan menghela napas. Jika tidak, dia bertarung dengan Tuan Dewa Luo He sebelum bertarung dengan kekuatan negara Shi, itu akan menjadi lelucon. Jenderal yang dapat dipercaya oleh Raja Dewa, tentu tahu mana yang penting dan tidak, kata pria tua berambut putih sambil tersenyum. Di salah satu tempat penting di kota Huyang, Legiun Jin Shao, salah satu dari 10 Legiun Huyang, ditempatkan di sini. Sebuah perahu terbang mendarat di dalam salah satu bangunan di perkemahan Legiun, dan 5 sosok berjalan keluar. Mereka adalah Mo Lishao, Mo Limeng, serta Luo Feng dan 2 pelayannya. Perkemahan Legiun Jin Shao, Luo Feng terkejut. Apa ini tempat yang harus aku jaga? Ya, Mo Lishao berkata, ini terlihat seperti perkemahan, tetapi sebenarnya adalah salah satu daerah terlarang di kota Huyang. Secara terbuka, hanya ada 1 legiun, tetapi sebenarnya ada 2 tim penjaga Huyang yang tersembunyi. Ditambah dengan bantuan saudara Luo He, itu sudah cukup untuk menjaga tempat ini. Luo Feng melihat bangunan di depannya, dan bisa merasakan aura yang jauh lebih berat di dalamnya. Swus swus swus. 3 sosok bergegas datang. Mereka adalah Jenderal Legiun Jin Shao dan 2 komandan penjaga Huyang. Komandan, Jenderal Legiun Jin Shao dan kedua komandan penjaga Huyang memberi hormat. Mereka juga memperhatikan Mo Limeng, Luo Feng, dan kedua pelayannya. Mulai sekarang, Tuan Dewa Luo He juga akan ditempatkan di sini, kata Mo Lishao. Kalian ikuti saja rencana sebelumnya. Tuan Dewa Luo He bebas bergerak di dalam perkemahan. Siap, ketiganya menjawab. Luo Feng memandang mereka, tatapannya berhenti sejenak pada salah satu komandan penjaga Huyang. Komandan penjaga Huyang ini adalah Gao Shui. Dirinya dan Gao Shui memiliki nasib yang cukup baik. Barang yang kalian janjikan kirimkan segera, kalau tidak, aku akan kembali, desak Luo Feng. Jangan khawatir, sumber daya orang lain mungkin berkurang, tapi sumber dayamu tidak akan berkurang. Komandan Mo Lishao tersenyum tipis. Jenderal Legiun Jin Shao dan kedua komandan penjaga Huyang di samping diam-diam menghela napas. Komandan tertinggi Legiun Huyang biasanya sangat serius, tetapi saat ini dia sangat sopan dan ramah di hadapan Tuan Dewa Luo He. Ketiganya juga mengerti bahwa Legiun Jin Shao ditambah 2 tim penjaga Huyang, mungkin tidak bisa mengalahkan satu Tuan Dewa Luo He. Tuan Dewa Luo He adalah kekuatan penjaga yang paling penting di tempat ini. Komandan Mo Lishao berpesan, kalian bertiga harus menjaga kerahasiaan berita tentang Tuan Dewa Luo He yang menjaga tempat ini. Jenderal Jin Shao dan kedua komandan penjaga Huyang menjawab dengan hormat, siap. Mereka ditempatkan di sini karena sangat dipercaya. Komandan Mo Lishao memimpin, membawa mereka keluar dari bangunan itu menuju sebuah dongfu yang anggun tidak jauh dari sebelah. Saudara Luo He, aku juga sudah menyiapkan tempat tinggal untukmu di perkemahan legiun ini. Bagaimanapun, satu legiun Huyang memiliki lebih dari 20 juta dewa sejati, sehingga perkemahan legiun tentunya sangat besar. Para prajurit biasa hanya tahu bahwa ini adalah perkemahan legiun, dan tidak menyadari kepentingan sebenarnya dari tempat ini. Luo Feng memandangi dongfu di depannya. Bagus, katanya, menyediakan dongfu seperti itu di dalam perkemahan militer seluas ratusan juta kilometer sudah sulit didapat.
Lingkungan tempat tinggal para prajurit jauh lebih buruk, dan mereka bertugas di dalam harta rahasia mekanis Legiun. Mo Li Xiao berkata, jika ada kebutuhan, saudara Luo He tinggal meminta. Tetapi pastikan untuk tidak meninggalkan perkemahan, karena kekuatan negara Shi dapat menyerang kapan saja. Luo Feng mengangguk. Tenang saja, aku pasti akan menepati janjiku. Mo Li Xiao tersenyum. Kalau begitu, kami pamit dulu, katanya, lalu pergi bersama Mo Li Meng. Luo Feng memandangi Dongfu yang lebarnya hanya 10.000 kilometer ini. Dongfu itu tidak besar, tetapi cukup elegan. Mulai hari ini, kita bertiga akan tinggal di sini. Morosa dan Mo Yuqingyan menjawab, siap, Tuan. 5 hari kemudian, Mo Li Meng mengirimkan 1 balok racun rawa hitam. Mo Li Meng menyerahkan kendi racun rawa hitam kepada Luo Feng, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Dewa Luo He, racun rawa hitam ini adalah racun yang dihasilkan oleh binatang aneh tingkat kekacauan. Jika kau meminumnya sendiri, harap sangat berhati-hati. Awalnya, maksimal minum 1 tetes saja. Jika terlalu banyak, sangat mungkin akan kehilangan nyawa. Luo Feng menjawab, tenang saja. Dia memiliki warisan dari 2 garis keturunan dan tahu persis cara menggunakan racun rawa hitam. Menurut perkiraannya, jiwa yang dikandung oleh tubuh dewa sempurnanya sudah kuat, dan tekad spiritualnya jauh melampaui dewa sejati abadi normal. Racun rawa hitam ini, jika diminum terlalu sedikit, mungkin tidak akan terasa apa-apa. Sejak saat itu, Luo Feng mengasingkan diri di perkemahan Legiun Jin Shao. Legiun Jin Shao dan 2 tim penjaga Huyang masih berganti giliran seperti biasa. Anggota biasa sama sekali tidak tahu pentingnya tempat ini. Hanya jenderal dan wakil jenderal Legiun, serta komandan dan wakil komandan penjaga Huyang yang tahu rahasia di baliknya. Swus. Gao Shui mengemudikan perahu terbang kembali ke Dongfu keluarganya. Ketika dia beristirahat, wakil komandan yang akan bertugas di Dongfu keluarga Gao, banyak anggota keluarga melihat Gao Shui, dan masing-masing sangat hormat. Gao Shui adalah satu-satunya dewa sejati abadi di keluarga saat ini. Dan dia juga kejam. Dia hampir memusnahkan semua petinggi keluarga sebelumnya, sehingga kekuatan intimidasi di dalam keluarga dapat dibayangkan. Siapa di dalam klan yang tidak takut padanya? Gao Shui berjalan dengan wajah dingin ke penjara bawah tanah di dalam klan. Para penjaga penjara bawah tanah sangat hormat. Gao Shui memerintahkan, kalian keluar dulu. Para penjaga mundur. Pria yang terikat rantai di dalam penjara itu tertawa terbahak-bahak. Komandan Gao Shui, kau bahkan mau merendahkan diri untuk mengunjungiku. Kau membunuh kepala keluarga, membunuh banyak tetua klan. Mengapa kau tidak membunuhku juga? Apakah kau masih peduli dengan apa yang disebut hubungan ayah dan anak? Gao Shui berkata dengan dingin, setelah dikurung hingga saat ini, kau masih belum mengerti. Itu benar-benar membuatku kecewa. Pria itu menyeringai. Apa yang membuatmu kecewa? Apa kau ingin aku, ayahmu ini, berlutut dan memohon kepadamu? Kau ada karena adanya keluarga. Kau pengkhianat yang mengkhianati keluarga. Gao Shui berkata dengan tenang, kau memiliki 109 anak. Dan aku, hanyalah keturunan yang kau tinggalkan setelah gairah sesaat dengan seorang pelayan. Aku tidak pernah bertemu denganmu sekalipun setelah aku lahir. Kemudian aku pergi sendiri dari keluarga untuk berpetualang, dan kemudian bergabung dengan Legiun Huyang. Gurukulah yang menghargaiku dan menerimaku sebagai murid. Setelah guru menerimaku sebagai murid, barulah kau, yang disebut ayah ini, datang menemuiku untuk pertama kalinya. Gao Shui mencibir. Saat itu kau baru tahu perlakuan tidak adil yang kuterima di dalam klan, dan baru tahu bahwa ibuku yang seorang pelayan meninggal tanpa suara di dalam klan. Ketika aku menjadi murid Komandan Mo Li Xiao, kau baru tahu bagaimana menyesal, dan merasa bersalah pada ibuku. Di mana kau saat aku masih kecil? Di mana kau saat ibuku meninggal? Apakah kau layak berbicara tentang hubungan ayah dan anak? Pria itu menyeringai. Pada akhirnya, aku tetap ayahmu. Tanpa aku, tidak akan ada kau. Gao Shui berkata, pertumbuhanku sepenuhnya dibina oleh kerja keras guruku. Sementara yang kau berikan, hanyalah gairah sesaat. Sampai aku menjadi dewa sejati abadi, barulah keluarga tahu cara menjilatku. Pria itu berkata dengan marah, setelah kau menjadi dewa sejati abadi, keluarga tidak memperlakukanmu dengan buruk kan? Kepala keluarga bahkan menghormatimu saat bertemu kan? Tapi apa yang kau lakukan? Gao Shui menggelengkan kepalanya. Menghormatiku? Awalnya mereka hanya berpura-pura. Tetapi di perjamuan itu, dia justru memintaku menjadi mata-mata untuk negara Shi. Aku tidak menyangka kepala keluarga ini, yang hanya seorang dewa sejati abadi biasa, ternyata berkolusi dengan negara Shi. Pria itu membantah, kau memfitnah. Gao Shui berkata, saat ini, aku tidak sudi memfitnah. Memintaku menjadi mata-mata, jika terbongkar, aku akan mati tanpa tempat pemakaman. Terlebih lagi, aku lebih baik mati daripada mengkhianati guruku. Karena mereka ingin aku menjadi mata-mata dan tidak peduli dengan hidup matiku, maka mereka yang berkolusi dengan negara Shi harus mati. Dan kau, Gao Kui, kau bisa selamat. Pertama karena kau tidak tahu apa-apa, dan kedua, karena kau adalah ayahku, kau baru berhak untuk hidup.
Jika kau tidak mengakui kesalahanmu, kau akan tinggal di penjara ini selamanya. Garou Kui berkata, tidak peduli pihak mana yang diikuti keluarga, kau tidak seharusnya mengkhianati keluarga. Gao Shui mencibir. Siapa yang mengkhianati keluarga? Sekarang, aku adalah kepala keluarga. Aku adalah satu-satunya dewa sejati abadi di keluarga. Jika aku hidup, keluarga bisa tetap ada. Jika aku mati, keluarga akan segera hancur dan dijarah oleh berbagai kekuatan. Kau yang terus-menerus bicara tentang kesetiaan pada keluarga, seharusnya setia padaku. Gao Kui tidak tahan dengan sikap anaknya. Aku adalah ayahmu. Gao Shui berbalik dan berjalan pergi. Di dunia ini, ibuku melahirkanku dan membesarkanku. Guruku membina dan mengajariku dengan susah payah. Dan kau, apa artinya bagiku? Di aula bawah tanah rahasia di salah satu dongfu biasa di kota Huyang, Sueyun, Yu Tianhu, dan Yu Tianyi berkumpul di sini. Sueyun berkata, kami telah mencoba segala cara untuk mengumpulkan informasi tentang 3 daerah terlarang itu. Tetapi kediaman penguasa kota memblokir berita dengan sangat ketat. Mereka yang menjaga 3 daerah terlarang adalah anggota inti mereka, sehingga sulit untuk disuap. Yu Tianhu menggelengkan kepalanya. Gao Wei dari keluarga Gao mudah disuap, tetapi dia terlalu buruk dalam bekerja. Dia tidak hanya gagal meyakinkan Gao Shui, tetapi dia sendiri juga kehilangan nyawanya. Yu Tianyi berkata, seorang pecundang mati biarlah. Tuan Dewa Sueyun, kita juga sudah mengumpulkan informasi begitu lama, kapan kita akan bertindak? Sueyun berkata, setelah persiapan yang begitu lama, sudah saatnya kita bertindak. Yu Tianhu mendesak, bagaimana kita akan bertindak? Sueyun berkata, target kita adalah 3 daerah terlarang. Kediaman penguasa kota secara terbuka hanya memiliki satu Mo Li Xiao, mereka mungkin memiliki kekuatan tersembunyi. Tetapi dengan kita bertiga bekerja sama, kita sama sekali tidak takut pada kediaman penguasa kota. Selama kita bisa masuk ke salah satu daerah terlarang dan menghancurkannya, kekuatan operasi formasi besar kota Huyang akan menurun drastis. Sueyun berkata, rencana tindakan terperinci, akan kuberitahu pada waktunya. Yu Tianhu dan Yu Tianyi sangat yakin. Tuan Dewa Sueyun, kami akan mendengarkanmu. Karena Yu Tianhu membangkitkan garis darah khusus, tubuh dewanya dianggap sebagai yang tertinggi di jalur kultivasi garis darah pada tingkat dewa sejati abadi. Sueyun yang tahu banyak hal, percaya bahwa tubuh dewa Yu Tianhu mungkin tidak kalah dengan tubuh dewa tanpa batas. Tentu saja, tubuh dewa tanpa batas memiliki potensi yang sangat besar, dan dapat memainkan peran besar di tingkat penguasa kekacauan dan raja dewa. Sementara jalur kultivasi garis darah mencapai batasnya di penguasa kekacauan, dan potensinya jauh lebih rendah. Namun, ini tidak menghalangi kekuatan Super Yu Tianhu saat ini. Sementara Yu Tianyi, sebagai salah satu dari 5 dewa Yu Tian, juga merupakan ahli yang setara dengan Mo Li Xiao. Dengan 3 ahli kuat bekerja sama, wajar jika mereka sangat percaya diri. Di Dongfu yang anggun di dalam perkemahan besar Legiun Jin Shao, Luo Feng memegang kendi anggur. Dia minum 2 tegukan anggur, dan segera merasakan racun meresap ke dalam jiwa, membuat tekad spiritualnya goyah. Luo Feng juga mengolah teknik pemurnian hati kehancuran agung pada saat yang sama, berulang kali ingin menghancurkan kehendaknya. Luo Feng berpikir, garis keturunan Duandong memiliki cara untuk mencampur racun rawa hitam, membuat efek racun rawa hitam menjadi lebih kuat. Dengan racun rawa hitam sebagai bahan baku, dibantu dengan beberapa bahan tambahan, dan dicampur ke dalam anggur buah, itu dapat diolah menjadi anggur yang lezat dengan rasa unik. Efeknya akan lebih baik untuk mengolah tekad spiritual. Luo Feng berpikir, jiwaku terlalu kuat, dan tekad spiritualku bahkan lebih kuat. Jika hanya mengandalkan racun murni, konsumsinya terlalu besar. Anggur buah racun rawa hitam yang dikombinasikan dengan teknik pemurnian hati kehancuran agung, itulah efek terbaik, dan juga dapat menghemat racun rawa hitam. Kultivasi seperti ini akan terasa sangat menyakitkan bagi kultivator normal. Tetapi kehendak Luo Feng telah melalui terlalu banyak pengasahan, terutama rasa sakit pengakuan menara bintang saat itu, yang jauh melebihi rasa sakit saat ini. Bagaimanapun, metode pengasahan normal tidak dapat mencapai tingkat rasa sakit dari pengakuan menara bintang. Jadi Luo Feng sangat tenang. Rasa sakit sekecil ini, dia justru menganggapnya sebagai sedikit kesenangan dalam kultivasi. Morosa berjalan mendekat, merasa agak enggan. Tuan, kita akan terus tinggal di sini. Apakah ini akan berlangsung selama 1 era? Sebagai seorang pelayan, kehadiranku tidak penting, bisakah aku keluar jalan-jalan? Sebelumnya dia sering bersenang-senang di kota. Sekarang dia harus tinggal lama di perkemahan militer. Morosa sedikit tidak tahan. Luo Feng menggelengkan kepala. Lihat dirimu. Kau bahkan tidak memiliki sedikit pun kesabaran. Tekad spiritualmu benar-benar biasa saja. Morosa membantah. Aku hanya menikmati waktu luang. Apa hubungannya dengan tekad spiritual? Luo Feng menatapnya. Aku, yang adalah tuanmu, sedang berjaga di sini. Dan kau, seorang pelayan, ingin keluar untuk bersenang-senang. Tidakkah kau merasa sedikit berlebihan? Morosa menundukkan kepala. Luo Feng berkata, tunggulah.
Tunggu sampai kekuatan negara Shi menyerang, atau sampai satu era penuh berlalu. Tiba-tiba, tanpa peringatan, rasa dingin yang sangat menakutkan turun. Dalam sekejap, itu menutupi seluruh perkemahan Legiun Jin Shao. Dalam malam yang gelap ini, perkemahan besar seluas ratusan juta kilometer benar-benar tertutup lapisan es. Luo Feng mengangkat kepalanya karena terkejut. Mereka datang secepat ini. Morosa sangat gembira. Akhirnya datang. Kau jaga Qingyan baik-baik, perintah Luo Feng. Sambil menenteng botol arak, dia melangkah keluar dari Dongfu. Tenang saja Tuan, kata Morosa yang berdiri di samping Moyu Qingyan, mendongak melihat embun beku yang menutupi langit dan bumi. Formasi Dongfu beroperasi secara alami, melindungi Morosa dan Moyu Qingyan. Moyu Qingyan sedikit gugup. Tuan Dewa Luosa, bagaimana kalau aku bersembunyi di dalam perahu terbang saja? Pada saat kritis, aku akan memasukkanmu ke dalam harta rahasia perahu terbang. Tapi untuk sekarang, tonton saja pertempuran ini dengan tenang, kata Morosa sambil tersenyum melihat ke kejauhan. Pasukan negara Shi datang menyerang, pertempuran kali ini akan sangat menarik. Moyu Qingyan melirik Morosa di sisinya, merasa sedikit gelisah. Tuan Dewa Luosa hanyalah seorang dewa sejati kekosongan. Jika kekuatan pasukan negara Shi menjangkau mereka, ia takut akan berubah menjadi abu. Karena Tuan mengaturnya seperti ini, dia pasti percaya pada Tuan Dewa Luosa. Moyu Qingyan tidak berdaya, dia hanya bisa menonton pertempuran dengan cemas. Diam-diam berharap agar mereka tidak terkena dampaknya. Sementara itu, Luo Feng hanya dalam beberapa langkah telah tiba di bangunan inti terdekat. Jauh di bawah tanah bangunan ini terdapat pintu masuk ke area terlarang. Luo Feng berdiri di gerbang aula, menyaksikan miliaran helai benang putih salju turun di malam hari. Benang-benang putih yang tak terhitung jumlahnya terjalin, menyerupai jaring langit, yang seketika membelenggu 3 harta rahasia mekanis raksasa yang melesat ke langit. Aku hanya perlu menjaga pintu masuk. Tidak ada yang boleh masuk. Legiun Jin Shao memiliki ukuran paling besar, menjelma menjadi wujud binatang aneh Jin Shao. Saat diselimuti jaring langit putih salju, ia pun berupaya merobek jaring tersebut. 2 harta rahasia mekanis yang dikendalikan oleh penjaga huyang masing-masing adalah binatang buas pemecah langit berpedang 3 dan serangga pemakan sayap pedang. Meskipun kekuatannya sedikit lebih rendah, mereka sama-sama berani dan gagah perkasa. Terbelenggu oleh jaring langit putih salju ini, kekuatan ketiga harta rahasia mekanis raksasa itu jelas berkurang drastis. Luo Feng berdiri di gerbang aula, menyesap sedikit arak, merasa semakin bersemangat. Jaring langit yang luar biasa. Jurus pengekangan jaring langit ini saja sudah cukup untuk mengalahkan ketua organisasi Sancadarah. Ahli yang menggunakan jurus ini seharusnya setara dengan Mo Li Xiao. Saat ini, di bawah jaring langit putih salju yang sangat besar, sesosok tubuh terbentuk, seorang wanita dengan tubuh es yang dingin. Seluruh tubuhnya membeku dari es murni, dan tatapannya bahkan lebih dingin. Legiun Jin Shao dan 2 penjaga huyang, apakah kalian pantas menghalangiku? Suara Yu Tianyi bergema kemana-mana, serang, bunuh, hancurkan tempat ini. Ditemani guntur yang menderu, 4 sosok telah menyerbu ke dalam kamp. Beraninya kau, Jin Shao raksasa yang terbelenggu oleh jaring langit di udara masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Dengan satu teriakan keras, ia segera memicu kekuatan formasi seluruh kota Huyang, dan formasi misterius bermunculan di atas kamp. Luo Feng mendongak, dan lapisan formasi muncul di langit. Beberapa formasi bersinar dengan cahaya keemasan, beberapa mengalirkan energi hitam, dan beberapa memancarkan cahaya ungu. Namun, berbagai formasi itu bekerja sama dengan sempurna, seolah-olah membentuk pusaran jurang. Formasi pusaran jurang yang besar ini menyelimuti dan menutupi seluruh kamp, memaksa jaring langit yang semula sangat kuat untuk menyusut. Formasi kota Huyang memang sulit untuk dihadapi. Di bawah tekanan formasi, kekuatanku sendiri berkurang 30%, dan dewa sejati abadi lainnya akan kehilangan kekuatan yang lebih besar. Yu Tianyi segera merasakan kekuatan mengerikan formasi ini. Dengan bantuan formasi, kekuatan 3 harta rahasia mekanis itu jelas meningkat pesat. Mereka menyerbu Yu Tianyi di udara. Mereka hanya memiliki kekuatan seperti itu karena mengandalkan harta rahasia mekanis kelompok. Tetapi jurus mereka sangat kasar, cibir Yu Tianyi. Dia merentangkan kedua tangannya, dan bilah-bilah es raksasa terkumpul di udara. Bunuh! Jurus pedangnya telah ditempa selama ribuan tahun. 9 bilah es raksasa merobek langit, mengepung Jin Shao raksasa, binatang buas pemecah langit berpedang 3, dan serangga pemakan sayap pedang. Bilah-bilah es ini memiliki kekuatan yang menakutkan, dan jurus-jurusnya sangat misterius. Dia adalah Yu Tianyi, salah satu dari 5 dewa Yutian dari klan Yutian. Jenderal Jin Shao mengirimkan transmisi suara kepada 2 komandan penjaga Huyang. Dia sudah memahami jurus pedang tingkat kekacauan sejak lama, dan bahkan memadatkan tubuh es dengan harta rahasia mekanis. Kita tidak bisa melawannya bahkan jika kita bergabung. Kita hanya bisa mencari cara untuk melindungi diri kita sendiri. Urusan menjaga area terlarang hanya bisa diandalkan pada Luo He Tuan Dewa. Yu Tianyi, kedua komandan penjaga Huyang juga berada di bawah tekanan besar. Provinsi Jiujiang dari negara Yu, berbatasan dengan Provinsi Liuyin dari negara Shi. Provinsi Liuyin adalah wilayah kekuasaan Markuis Liuyin.
Di bawah Marquis Liu Yin hanya ada sekitar 10 lebih dewa sejati abadi yang terkenal, dan 5 dewa Yutian termasuk di antara mereka. Masing-masing sangat sulit dihadapi, dan kekuatan satu orang saja cukup untuk mengalahkan beberapa legiun. Di dalam kediaman penguasa kota yang merupakan inti dari kota Huyang, penguasa kota Huyang, Mo Lishao, pria tua berambut putih, dan pria bertanduk satu jenderal yang keempat inkarnasi kekuatan ilahi mereka ada di sini, menyaksikan pemandangan yang memantau seluruh kota. Penguasa kota Huyang melihat pemandangan di monitor. Beberapa area perumahan biasa di seluruh kota telah diserang. Katanya, melihat para dewa sejati abadi yang menyembunyikan diri dengan bebas masuk ke area perumahan biasa dan membantai secara sembarangan. Area perumahan biasa itu dihuni oleh dewa sejati, dan mereka tinggal secara gratis. Wilayah tempat tinggal setiap dewa sejati umumnya tidak melebihi 1 kilometer panjang dan lebar. Hanya dalam area sepanjang dan selebar puluhan ribu kilometer, lebih dari 100 juta warga dapat tinggal, menunjukkan betapa tingginya kepadatan penduduk. Meskipun area perumahan biasa ini diselimuti formasi, mereka tidak dapat menahan para dewa sejati abadi ini. Formasi dengan cepat ditembus, dan para dewa sejati yang tinggal di dalamnya tidak dapat melawan sama sekali, dan langsung hancur menjadi abu. Boom, boom, boom. Penghancuran sembarangan di kota membuat wajah penguasa kota Huyang dan yang lainnya terlihat buruk. Kita sudah mengirim penjaga Huyang, kata Mo Lishao. Mereka sengaja melakukan perusakan di kota untuk memaksa kita memindahkan penjaga Huyang ke sana, yang juga berarti menyebar kekuatan kita. Negara Shi, sungguh tidak punya batas moral, kata pria bertanduk satu itu dengan dingin. Demi mencapai tujuan, mereka tidak peduli membantai warga kota. Kita harus melindungi warga kota dengan baik, kata penguasa kota Huyang. Kepadatan penduduk di area perumahan biasa terlalu tinggi. Pembantaian besar-besaran seperti ini akan menimbulkan kepanikan di kota, dan setelah Marquis mengetahuinya, dia juga akan menghukum kita dengan berat. Meskipun Mei Wuqi membunuh ratusan juta warga dengan kejam, hal itu buruk. Namun, penjarahan terbesarnya adalah ketika dia memanfaatkan kota biasa kota Fangjiu yang dihancurkan oleh sekelompok binatang aneh. Warga kota sudah akan melarikan diri, dan dia menjarah ratusan juta sekaligus. Meskipun dia juga melakukan kejahatan di kota Huyang, dia jauh lebih berhati-hati. Setiap kali dia menjarah dalam jumlah kecil, dan bahkan membutuhkan bantuan dari komandan penjaga Huyang, Qian Yuchong, untuk melakukannya dengan bersih agar tidak menimbulkan kepanikan. Pembantaian besar-besaran seperti yang dilakukan pasukan negara Shi ini, jika terlalu banyak yang dibantai, akan menimbulkan kepanikan di antara warga kota. Banyak yang akan melarikan diri dari kota dan tidak mau tinggal lagi, yang pada akhirnya akan memengaruhi pengumpulan biaya tinggal. Marquis Jiujiang dan Raja Dewa tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Penguasa kota Huyang menoleh ketiga orang di sisinya. Ketiga area terlarang telah diserang. Kekuatan yang dikirim oleh negara Shi kali ini memang sangat kuat. Selain Sueyun, ada juga Yutianhu dan Yutianyi. Aku akan menjaga istana Tuan Kota Huyang, dan area terlarang kuserahkan pada kalian. Istana Tuan Kota adalah yang paling penting, kata pria bertanduk satu itu dengan tenang. 3 area terlarang, kau tidak perlu khawatir. Luo Feng awalnya masih menenteng botol arak dan menjaga di depan gerbang aula bangunan terlarang, dengan santai menyaksikan pertarungan 3 harta rahasia mekanis dan para ahli dari kerajaan Shi di udara. Namun, formasi kota Huyang meletus, dan kekuatannya terlalu menakutkan. Dari 5 dewa sejati abadi yang menyerang dari pihak negara Shi, hanya Yutianyi dan 1 dewa sejati abadi yang mengendalikan petir yang masih ingin menyerang area terlarang. Sementara itu, 3 dewa sejati abadi dari negara Shi mundur dengan cepat. Mereka bahkan melarikan diri ke beberapa area perumahan biasa di samping kamp militer dan segera menyerang untuk merobek formasi yang menyelimuti area perumahan. Harus dibunuh. Wajah Luo Feng menjadi dingin, dan botol arak di tangannya menghilang. Saat ini, ketiga dewa sejati abadi yang melarikan diri keluar kamp bergerak secara terpisah, dan jaraknya cukup jauh dari Luo Feng. Luo Feng, yang berdiri di depan gerbang aula, tiba-tiba mengenakan baju besi emas. Sepasang sayap emas mekar di belakangnya. Pada saat yang sama, di bawah dorongan kekuatan ilahi sempurna Luo Feng, ia sudah mengaduk kekacauan dengan kekuatan sayap Shiwu. Jurus ranah kekacauan sayap Shiwu. Kontrol kekacauan. Pada saat ini, Luo Feng sama sekali tidak menghemat kekuatan ilahi sempurnanya. Dia mengubah dan mengonsumsinya secara sembarangan, membuat jangkauan kontrol kekacauan menjadi sangat luas. Kekuatan kekacauan turun dalam jarak miliaran kilometer di sekitarnya. Sejumlah besar materi dan energi terurai dan kembali menjadi kekuatan kekacauan. Wajah Yutianyi, yang awalnya sendirian mengepung 3 harta rahasia mekanis raksasa, sedikit berubah. Dia merasakan kekuatan langit dan bumi di sekitarnya kembali ke kekacauan. Aliran udara kekacauan yang kental, terasa sangat berat. Domain kekacauan yang kuat, gawat. Yutianyi menyadari ada yang tidak beres. Tubuh esnya secara alami tidak takut pada pengekangan ini, tetapi anak buahnya mungkin akan menderita di hadapan kekuatan seperti itu. 3 dewa sejati abadi yang melarikan diri ke area perumahan biasa sedang bersiap untuk membantai secara sembarangan.
ingin memaksa Legiun Jin Shao dan penjaga Huyang untuk menghentikan mereka. Namun, mereka tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan langit dan bumi di sekitar mereka kembali ke kekacauan. Aliran udara kekacauan tanpa akhir mengelilingi mereka. Aliran udara kekacauan ini membelenggu mereka, seolah memiliki kesadaran, dan meremas mereka. Ketiga dewa sejati abadi ini masing-masing memiliki keahliannya sendiri, dan dalam hal kekuatan, mereka tidak kalah dengan Hei Duomo. Jika mereka dapat mengumpulkan cukup prestasi, mereka berpotensi dianugerahi harta rahasia mekanis oleh Marquis. Di kota musuh, sangat mudah untuk mendapatkan prestasi, hanya saja perlu mengambil risiko. Semakin sering mengambil risiko, semakin besar kemungkinan mereka mati. Puff. Di bawah pengekangan dan remasan aliran udara kekacauan yang menakutkan, ketiga dewa sejati abadi elit itu hancur berkeping-keping dalam ketakutan. Luo Feng, yang berdiri di depan gerbang aula, sedikit mengernyit. Dari tiga dewa sejati abadi ini, pengendalian kekacauanku hanya mencekik 2 jantung dewa sejati. Dewa sejati abadi yang lain tidak memiliki jantung dewa sejati di tubuhnya. Luo Feng sangat jelas bahwa beberapa dewa sejati abadi memiliki sumber hukum yang lebih istimewa, atau memiliki warisan kultivasi yang istimewa, sehingga mereka memiliki beberapa teknik rahasia penyelamat jiwa. Teknik rahasia penyelamat jiwa sungai abadi dari garis keturunan sungai Duandong bahkan lebih kuat. Hanya saja Luo Feng yang memiliki tubuh dewa sempurna tidak membutuhkan teknik rahasia semacam itu. Sayang sekali, aku hanya membunuh 2, Luo Feng melirik Yu Tianyi di udara dan dewa sejati abadi petir lainnya yang sedang ditekan. Tuan Dewa Luo He, mata Yu Tianyi malah dipenuhi semangat juang. Hanya mengandalkan domain tidak bisa menakutinya. Luo Feng awalnya masih asyik minum arak dan menonton pertempuran dari samping. Karena gurunya, Zhuo Shanke, dia mungkin akan berkonflik dengan para penguasa negara Shi di masa depan. Tetapi, terhadap para kultivator negara Shi lainnya, Luo Feng tidak memiliki permusuhan yang besar. Namun, ketika mereka mulai membantai dewa sejati yang lemah secara sembarangan, niat membunuh Luo Feng menjadi kuat. 2 negara bersaing, masing-masing mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Tapi membantai yang lemah, sungguh sekelompok sampah. Luo Feng memiliki tatapan dingin. Pada saat yang sama, dia mulai mencari hadiah buruan Yu Tianyi di aula gelap Pavilion Yanfeng. Misi hadiah buruan di kota Huyang ini adalah yang diterima oleh cabang Pavilion Yanfeng di Huyang. Misi hadiah buruan dari kota-kota besar lain, bahkan negara-negara lain, tidak akan dibagikan secara aktif kepada semua pelanggan. Hadiah buruan Yu Tianyi mencapai 500.000 pasir kosmik. Luo Feng segera menemukan informasi itu. Dia langsung menerima misi hadiah buruan tersebut. Tidak semua orang bisa memiliki hadiah buruan, karena hadiah uangnya minimal 10.000 pasir kosmik. Jika misi tidak diselesaikan, hadiah uang harus tetap disimpan di Pavilion Yanfeng. Oleh karena itu, sebagian besar dewa sejati abadi tidak memiliki misi hadiah buruan. Hingga saat ini, Luo Feng sendiri tidak memiliki misi hadiah buruan. Tuan Dewa Luo He ini hanya mengandalkan jurus domain untuk menekan dan membunuh dewa sejati abadi elit. Apakah harta rahasia mekanis miliknya sangat istimewa? Yu Tianyi memiliki dugaan, ada harta rahasia mekanis jenis kombinasi yang dapat memadatkan kekuatan ilahi hingga setara dengan kekuatan ilahi kekacauan. Ketika jurus kekacauan dilepaskan, ia dapat memiliki kekuatan seperti itu. Ketua organisasi Sanca Darah mengirimkan pesan sebelum kematiannya, mengatakan bahwa harta rahasia mekanis Tuan Dewa Luo He bernilai setidaknya 5,00 pasir kosmik. Mungkin itu benar, pikir Yu Tianyi, dan ini membuatnya sedikit tertarik. Yu Tianyi melirik ke bawah. Saat ini dia hanya memiliki satu bawahan yang masih hidup, yaitu Dewa Sejati Abadi yang mengendalikan petir. Dewa Sejati Abadi yang mengendalikan petir ini memiliki harta rahasia mekanis inti petir. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, potensi inti petir juga telah digali ke tingkat yang sangat tinggi. Dari segi kekuatan, dia tidak kalah dengan ketua organisasi Sanca Darah. Namun, saat ini, dengan tekanan formasi kota Huyang dan penindasan domain kekacauan sayap Shiwu, dia langsung jatuh ke tanah, terbelenggu dan terjepit oleh aliran udara kekacauan sehingga tidak bisa bergerak. Tuan Dewa Yutian, tolong aku. Dewa sejati abadi itu mengirimkan transmisi suara untuk meminta bantuan. Swiss, helai-helai benang putih salju terkumpul di kehampaan dan membungkus dewa sejati abadi itu, membawanya melarikan diri dengan cepat ke kejauhan. Kau pergi dulu, aku akan mencoba melawan Tuan Dewa Luo He ini. Yu Tianyi yang bertubuh es berdiri di udara dan mengirimkan transmisi suara dari jauh. Tuan Dewa Yu Tian, hati-hati, dewa sejati abadi petir yang melarikan diri dengan tergesa-gesa itu diam-diam merasa lega. Luo Feng yang berdiri di depan gerbang aula tiba-tiba bergerak. Melarikan diri, hanya dengan satu langkah, menggunakan token pelarian 10.000 ranah yang dia peroleh dari Ying Chang. Dia melintasi kehampaan dan tiba di dekat dewa sejati abadi petir yang terbungkus banyak benang putih salju.
Tidak, dewa sejati abadi petir itu menatap Luo Feng yang tiba-tiba muncul di sampingnya dengan tak percaya. Luo Feng mengulurkan tangan. 5 jarinya setajam pedang, langsung menembus benang putih salju yang membungkus, menusuk ke dalam dada dewa sejati abadi itu, dan mencengkeram jantungnya. Puff! Jantung dewa sejati itu langsung hancur. Luo Feng juga menyingkirkan mayat dan semua barang yang ditinggalkan. Benang-benang putih salju itu secara alami hancur dan menjadi kehampaan. Segera setelah itu, Luo Feng mendongak dan menatap Yu Tianyi di kejauhan. Yu Tianyi tidak peduli dengan kematian bawahannya. Dia menatap Luo Feng dan berkata, melintasi kehampaan. Kediaman penguasa kota begitu mempercayaimu, memberimu hak untuk melintasi kehampaan? Kediaman penguasa kota bahkan akan tetap waspada meskipun menyewa ahli, untuk mencegah orang yang dipekerjakan membelot di tengah pertempuran. Luo Feng berkata, Yu Tianyi, apakah kau sudah siap mati? Yu Tianyi mencibir, sejak aku berkultivasi hingga kini, aku belum bertemu dewa sejati abadi yang bisa membunuhku. Seketika, bilah-bilah es di sekitarnya tiba-tiba meledak, menabrak 3 harta rahasia mekanis raksasa, membuat mereka terhempas. Luo Feng berkata, kudengar jurus pedangmu telah mencapai tingkat penguasa kekacauan, kebetulan aku juga tahu beberapa jurus pedang. Yu Tianyi menyelinap pergi, kau juga tahu jurus pedang? Hal ini membuat Jenderal Jin Shao, Gao Wushui, dan yang lainnya merasa lelah. Meskipun mereka mengendalikan harta rahasia mekanis kelompok, dibandingkan dengan dewa sejati abadi yang super kuat ini, mereka masih kalah di segala aspek. 3 lawan 1, dan bahkan dengan bantuan formasi kota Huyang, mereka masih ditekan. Sekarang, mudah saja bagi Yu Tianyi untuk menjauh dari mereka. Yu Tianyi menyerbu, mati. 9 bilah es terkumpul di depannya. Ke-9 bilah itu seolah ingin membelah langit dan bumi, menyerang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Luo Feng merasakan ruang di sekitarnya benar-benar terkunci, dan di depan 9 bilah ini, dia tidak bisa menghindar. Dalam hal serangan mendadak dan pembunuhan, Ying Chang unggul. Namun, dalam hal pertarungan frontal, Yu Tianyi ini bahkan lebih baik, Luo Feng berpikir. Karena tidak bisa menghindar, Luo Feng tidak menghindar. Dia bahkan mengandalkan domain kekacauan untuk menilai kekuatan lawan. Ketika 9 bilah es mencapai depannya, Luo Feng tiba-tiba melonjak. Dengan tatapan tajam di matanya, 10 arah tanpa batas. Menghadapi pengepungan 9 bilah es, Luo Feng menggunakan tubuh dewanya sendiri sebagai pisau, melepaskan pedang 10 arah tanpa batas, satu-satunya jurus pedang murni pertahanan dalam 9 pedang pemecah batasan. Seluruh tubuh dewa Luo Feng seperti pisau. Kekuatan mengerikan mengalir di permukaan tubuhnya, membentuk bayangan pisau yang tebal. Bayangan pisau berlapis-lapis, membuat sosok Luo Feng tampak kabur. Yu Tianyi mendengus. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. 9 bilah es ingin memotong dan menghancurkan segalanya, dan mereka menebas Luo Feng. Kekuatan 9 bilah es ini jelas berkurang drastis saat memotong lapisan bayangan pisau. Ketika akhirnya menebas tubuh dewa Luo Feng, hanya muncul beberapa bekas di permukaan kulit tubuh dewa sempurna hasil pemurnian 3 kali. Namun, dalam sekejap, tidak ada bekas luka yang terlihat di permukaan tubuhnya. Menggunakan tubuh fisik untuk melepaskan pedang 10 arah tanpa batas untuk menahan jurus pedangnya, masih membuat kulitku sedikit terluka, Luo Feng berpikir. Setelah berkultivasi selama lebih dari 20 era, Luo Feng jauh lebih kuat daripada saat dia melawan Ying Chang. Oleh karena itu, dia tidak melepaskan Duan Mi untuk membakar kekuatan ilahi, melainkan hanya menggunakan tubuh dewa sempurna hasil pemurnian 3 kali secara normal. Adegan ini membuat Yu Tianyi, yang awalnya menyerbu, tiba-tiba berhenti. Dia sedikit terkejut. Jurus pelindung tubuh macam apa ini? Bayangan pisau yang berlapis-lapis melindunginya. Jurus andalanku yang kubanggakan, tidak bisa melukainya. Pedang 10 arah tanpa batas masih belum cukup kuat. Luo Feng berpikir. 6 bilah tingkat abadi dari 9 pedang pemecah batasan semakin kompleks ke belakang. Selain pedang kehidupan dan kematian, pedang kehancuran, dan pedang samsara yang lebih sederhana sebelumnya, pedang bayangan 3 fase, pedang pemecah langit 5 arah, dan pedang 10 arah tanpa batas semuanya menggabungkan berbagai konsepsi, yang membuat pemahaman Luo Feng tentang hukum kekacauan semakin dalam. Tetapi pada akhirnya, masih ada celah dengan jurus pedang ranah kekacauan yang sebenarnya. Yu Tianyi mencibir, Luo He, sepertinya kau punya satu set harta rahasia mekanis jenis kombinasi. Domain, pelindung tubuh, pelarian. Kau ahli dalam segalanya. Mengandalkan harta karun, apa hebatnya? Aku tidak akan bermain denganmu hari ini. Sus, Yu Tianyi langsung melesat ke langit. Luo Feng langsung melintasi kehampaan. Mau pergi? Dia tiba-tiba muncul tepat di depan jalur penerbangan Yu Tianyi. Yu Tianyi sudah lama memasang jebakan. Aku sudah tahu kau bisa melintasi kehampaan. Dalam satu pikiran, benang putih salju yang tak terhitung jumlahnya yang melebur ke dalam kehampaan muncul seperti jaring perangkap besar, menyelimuti Luo Feng. Sementara Luo Feng terperangkap, Yu Tianyi dengan cepat melarikan diri ke langit malam yang jauh. Sebilah pisau tiba-tiba muncul di tangan Luo Feng.
Kekuatan tak terbatas yang terkandung dalam pemurnian 3 kali tubuh dewa sempurna sepenuhnya diresapkan ke dalam bilah pisau tingkat Raja Dewa di tangannya. Kilatan pisau, cahaya pisau yang seolah ingin merobek langit dan bumi muncul, merobek jaring sutra putih salju, dan juga ingin merobek Yu Tianyi yang melarikan diri. Yu Tianyi bergerak dengan lincah, berhasil menghindari sebagian besar serangan, tetapi lengannya yang tergores oleh cahaya pisau langsung musnah. Kekuatan pisau ini membuat Yu Tianyi terkejut, mengapa dia begitu kuat? Dia terasa lebih ganas daripada kakak keduaku. Luo Feng menyerbu bersama cahaya pisau. Kecepatan mengerikan yang dibawa oleh tubuh dewa sempurna hasil pemurnian 3 kali, ditambah kontrol terhadap ruang yang diberikan oleh token pelarian 10.000 ranah, membuat Yu Tianyi tidak bisa menghindar dari serangan cepat jarak dekat. Yu Tianyi hanya merasa sosok mengerikan yang tak tergoyahkan sedang menabraknya. Gawat! Boom! Tubuh es itu meledak karena benturan, hancur total. Luo Feng baru berhenti setelah menembus tubuhnya, lalu dia sedikit mengernyit sambil melihat sekeliling. Dia memadatkan tubuh es untuk menyerang dan membunuh. Tubuh aslinya sama sekali tidak ada di sini. Luo Feng dengan hati-hati merasakan ke segala arah. Selain itu, dia tidak berada di dalam domain kekacauan milikku. Tubuh aslinya bersembunyi jauh, yang keluar untuk bertarung hanyalah tubuh yang terkondensasi dari kekuatan es. Sangat sulit untuk membunuhnya. Ini baru sebatas kemampuan dewa sejati abadi. Para penguasa kekacauan itu akan mencurahkan pikiran mereka pada teknik rahasia penyelamat jiwa dan bahkan teknik rahasia reinkarnasi. Bahkan seorang raja dewa pun tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat membunuh seorang penguasa kekacauan secara tuntas. Mungkin saja mereka terbunuh di permukaan, tetapi kemudian hidup kembali di tempat lain, atau mungkin bereinkarnasi. Sama seperti gurunya Zuo Shanke yang memilih bereinkarnasi. Setelah reinkarnasi, karma terputus. Jika dia tidak mengekspos dirinya sendiri, tidak ada yang bisa mengenalinya. Dengan demikian, para penguasa negara Shi memiliki musuh besar yang tersembunyi. Menginvasi dan menganeksasi negara dewa lain akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Negara Shi memilih jalan ini, jadi mereka harus bersiap menghadapi masalah di kemudian hari. Dari 5 dewa sejati abadi yang datang dari negara Shi kali ini, aku hanya membunuh 3, Luo Feng turun. Membunuh mereka secara tuntas, sungguh tidak mudah. Tuan Dewa Luohe, Jin Xiao raksasa, binatang buas pemecah langit berpedang 3, dan serangga pemakan pedang, yang terbang mendekat dengan gembira, berkata, pasukan negara Shi yang menyerang telah dihancurkan sepenuhnya. Tuan Dewa Luohe, seperti yang diharapkan. Hanya dengan satu serangan, dia langsung menghancurkan mereka sepenuhnya. Luo Feng tidak terlalu bersemangat. Dia sudah menerima hadiah buruan Yu Tianyi, tetapi masih tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lawan. Luo Feng merasakan dari kejauhan, fluktuasi pertempuran yang sangat kuat. Fluktuasi mengerikan lainnya yang meletus di kejauhan kota Huyang, terutama fluktuasi yang meletus di area barat daya. Seharusnya ada 2 keberadaan super kuat yang bertarung. Jika aku tidak membakar kekuatan ilahiku, aku takut aku akan kalah dari mereka. Pertarungan mengerikan di area barat daya itu, kedua belah pihak yang bertarung telah melampaui tingkat Yu Tianyi dan Ying Chang. Luo Feng mengirimkan pesan, Moli Xiao, aku merasakan ada pertarungan sengit di area barat daya kota Huyang, apakah kau butuh bantuanku? Pasukanku di sini telah mengalahkan pasukan negara Shi.